Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kansa Hana Kamelia, mahasiswi Tasawuf dan Psikoterapi semester 6 dengan NIM E9721974. Saya di sini akan memaparkan hasil laporan penelitian yang telah saya lakukan guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Tarekat Mutabaroh. Pada penelitian kali ini, saya membahas mengenai perkembangan gerakan Tarekat Tijaniyah di masyarakat Belanda Wetan Probolinggo. Nah, pada penelitian yang saya lakukan ini, saya mengambil 3 sasaran pokok. Yang pertama, mengenai sejarah lahirnya Tarekat Tijaniyah. Yang kedua, mengenai ajaran dan amalan Tarekat Tijaniyah. Dan yang terakhir, yakni mengenai aktivitas dan kebiasaan para pengikut Tarekat Tijaniyah di Belanda Wetan Probolinggo. Baik, untuk yang pertama, di sini saya akan memaparkan mengenai sejarah lahirnya Tarekat Tijaniyah. Nah, dilihat dari beberapa sumber lisan ketika melakukan wawancara maupun dari literatur tulisan yang saya dapatkan, dijelaskan bahwa pembawa dan penyebar Tarekat Tijaniyah di Probolinggo ini pada masa awalnya yaitu berpusat di Pondok Pesantren Nahdlatul Thalibin, yakni Belanda Wetan, Banyuanyar, Probolinggo, yang mana dirintis dan dikembangkan oleh Kiai Haji Khazin Syamsul Mu'in. Nah, dalam sejarahnya ini diceritakan pada tahun 1927 Masehi beliau pergi ke Mekah untuk mendalami ilmu agama dan bermukim di sana selama kurang lebih 10 tahun. Karena beliau pulang pada tahun 1937 Masehi, ketika tiba di Mekah, beliau ini berguru dalam bidang ketarekatan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Hamid Al-Futi, hingga kemudian diangkat sebagai muqaddam. Nah, selepas sepulang dari tanah air, beliau tidak langsung mengembangkan ajaran Tarekat Tijaniyah, akan tetapi terlebih dahulu beliau mendirikan sebuah pesantren yang kemudian diberi nama Nahdlatul Thalibin yang bertempat di Belanda Wetan, Banyuanyar, Probolinggo. Nah, hal ini bertujuan untuk melakukan pengajaran ilmu agama Islam kepada masyarakat di sekitar Belanda Wetan, Probolinggo di sana. Kemudian, beliau ini adalah putra dari Kiai Syamsul Mu'in dan ibu Kiai Khazin bin Syamsul Mu'in ini merupakan ulama yang berkelahiran Probolinggo, yang tepatnya di desa Sebaung, sebelah utara dari desa Belanda Wetan Probolinggo. Kehadiran Kiai Khazin ini diperkirakan pada tahun 1952, di mana pada tahun tersebut beliau ini memulai dakwahnya dengan mendatangi masyarakat yang saat itu sedang berjudi. Nah, akan tetapi ketika itu juga masyarakat tidak langsung menghentikan permainan judi tersebut. Kemudian setelah beberapa waktu kemudian, Kiai Khazin ini pun mencoba mendirikan sebuah masjid yang diberi nama Nahdlatul Thalibin. Nah, dari sinilah kemudian kiprah Kiai Khazin mulai berkembang dengan memberikan pengajian-pengajian mengenai moral untuk merubah kondisi masyarakat yang awalnya awam dan minim akan ilmu agama menjadi berpengetahuan akan ilmu agama. Nah, selanjutnya, jadi dari yang saya temukan itu dapat disimpulkan bahwa kehadiran Tarekat Tijaniyah di Desa Belanda Wetan Probolinggo ini memiliki hubungan erat dengan seorang tokoh Tijaniyah perintis yang sangat karismatik, yakni Kiai Khazin Syamsul Mu'in, yang mana berasal dari Probolinggo, tepatnya di Desa Sebaung sebelah utara dari Desa Belanda Wetan Probolinggo, Jawa Timur. Adapun metode dakwah yang disampaikan oleh Kiai Khazin ini adalah dengan mendatangi masyarakat yang sedang berjudi. Seperti itu, kemudian akhirnya dengan mendirikan sebuah masjid, memulai berdakwah, hingga akhirnya pembangunan pondok pesantren ini
dari nama yang tadinya itu Nahdlatul Thalibin, seperti itu. Kemudian mengenai ajaran dari Tarekat Tijaniyah di Belanda Wetan Probolinggo ini berhubungan dengan ajaran pensucian hati. Antara lain, yang pertama mengenai taubat, kemudian zuhud, syukur, ikhlas, dan jujur. Seperti itu. Sedangkan untuk amalan-amalan Tarekat Tijaniyah ini yang saya dapatkan ada 3 wirid. Yang pertama yakni wirid lazimah, yang mana wirid lazimah yakni merupakan 3 unsur bacaan yang berisi yaitu istighfar, sholawat, dan hailalah. Sedangkan untuk pelaksanaannya sendiri dikerjakan 2 kali setiap harinya, yakni pagi dan sore hari. Kemudian yang kedua yakni wirid wazifah, yang mana dilaksanakan 1 kali dalam seminggu, sehari semalam, mohon maaf. Waktu wiridnya ini bisa dilakukan kapan saja, meliputi bacaan istighfar, wazifah 30 kali, sholawat fatih 30 kali, zikir 100 kali, dan sholawat jawharat al-kamal 12 kali. Dan yang terakhir, yakni yang ketiga adalah wirid hailalah, yang mana dilakukan pada hari Jumat dan ketentuan pelaksanaannya haruslah dikerjakan secara bersama-sama atau berjamaah. Pembacaan wirid hailalah ini dikerjakan atau dibacakan minimal sebanyak 1000 kali dan maksimal 1600 kali. Dalam 1 minggu, wirid hailalah ini diamalkan 1 kali, yaitu setelah sholat asar pada hari Jumat. Dan yang terakhir, yakni mengenai aktivitas dan kebiasaan pengikut Tarekat Tijaniyah di Desa Belanda Wetan, Probolinggo, yang mana saya memaparkan bahwa di sini adalah mengenai 3 bidang. Yang pertama, pada bidang keagamaan, kemudian bidang sosial budaya, dan bidang pendidikan. Nah, pada bidang keagamaan di sini, yakni mengenai peran keagamaan yang sangat berpengaruh bagi masyarakat setempat. Karena kondisi masyarakat saat itu menggambarkan buta akan ilmu agama. Mereka sangat minim akan ilmu agama. Maka dari itu, pengembangan tarekat di daerah tersebutlah dapat merubah masyarakat menjadi jauh lebih baik dengan memberikan pengajaran-pengajaran ilmu agama terhadap para ikhwan atau murid dari Tarekat Tijaniyah di Desa Belanda Wetan tersebut. Dengan beberapa ilmu agama, baik itu ilmu tauhid atau akidah, ilmu syariat maupun tentang ketasawufan. Sedangkan dalam bidang sosial budaya di sini dimaksudkan sebagai organisasi keagamaan memberikan nilai positif kepada para ikhwan atau pengikutnya. Dalam hal ini, hubungan kemasyarakatan para ikhwan itu biasanya ditekankan pada permasalahan ukhuwah Islamiyah, yakni menjaga kesilaturahmian terhadap siapa saja sesama muslim maupun non-muslim. Bahkan para syekh juga menganjurkan untuk aktif dalam berkegiatan masyarakat. Artinya, adanya Tarekat Tijaniyah ini itu ikut membantu berperan aktif dalam meningkatkan rasa solidaritas, keakraban antara masyarakat satu dengan masyarakat lain. Kemudian dalam bidang pendidikan, yang mana peran pendidikan ini terlihat pada kenyataan bahwa para muqaddam Tarekat Tijaniyah karena hampir tidak ada yang terpisah dari hal pembinaan dan pengelolaan pesantren, yaitu tempat tinggal para muqaddam yang hampir semuanya berada di lingkungan pesantren menjadi bagian tak terpisahkan dari ulama. Artinya, dapat disimpulkan bahwasanya dalam aktivitas perkembangannya ini, tarekat mampu memberikan beberapa dampak positif, salah satunya yakni dalam pembangunan ilmu pengetahuan dan wawasan masyarakat di sekitar perkembangan tarekat tersebut. Begitu. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.